Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan sidang perkara pidana secara e-court oleh Irna Hadiratul Jannah dengan NPM 30202100081. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, yang mana sebuah persidangan online menjadi sebuah terobosan dalam merespon pandemi di tengah pembatasan gerak sosial masyarakat. E-court atau pengadilan elektronik merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Berikut merupakan bentuk layanan yang tersedia di dalam e-court. Pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan atau non-advokat selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. E-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, e-payment atau escrow, pembayaran panjar biaya perkara online, yang dimana dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau eskum dan nomor pembayaran atau virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Mendapatkan nomor perkara. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya atau eskum, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. E-summons atau pemanggilan pihak secara online. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak, serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. E-litigation atau persidangan secara online. Maksudnya, e-litigation itu merupakan aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan juga kesimpulan secara elektronik. E-salinan atau salinan putusan secara elektronik. Maksudnya, e-salinan itu merupakan bentuk aplikasi yang memuat informasi putusan seperti tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik, yang mana semuanya dapat diunduh melalui aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah e-sins atau tanda tangan elektronik, yang mana pada proses tahapan ini dilakukannya penandatanganan berkas salinan putusan secara digital. Perma Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online, baik itu perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, agama, maupun militer. Hakim atau majelis hakim dan panitera bersidang di gedung pengadilan dalam ruang sidang, sedangkan untuk penuntut umum dapat mengikuti sidang dari ruang sidang di gedung pengadilan atau kantor penuntut. Sedangkan untuk penasihat hukum, terdapat 3 kemungkinan cara untuk mengikuti sidang secara online, yang mana kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk terdakwa terdapat 3 kemungkinan tempat untuk mengikuti sidang online. Yang pertama, di rutan atau lapas. Yang kedua, di kantor penuntut apabila rutan atau lapas terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang secara online. Yang ketiga, di dalam ruang sidang, di gedung pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditetapkan hakim atau majelis hakim apabila terdakwa tidak ditahan. Sedangkan untuk saksi atau ahli memiliki 5 kemungkinan tempat untuk mengikuti persidangan secara online. Yang pertama, di ruang sidang gedung pengadilan. Yang kedua, di kantor penuntut.
Yang ketiga, di ruang sidang pengadilan di wilayah hukum ahli berada. Yang keempat, di Kedutaan Republik Indonesia apabila saksi atau ahli berada di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, tempat lain yang ditetapkan oleh hakim ataupun majelis hakim. Kehadiran Perma nomor 4 tahun 2020 ini sejatinya menjadi sebuah acuan agar pelaksanaan sidang online di seluruh pengadilan bisa dilakukan secara seragam sekaligus menjadi payung hukum, juga sebagai sebuah terobosan dalam respon pandemi sehingga proses pencarian keadilan bisa terus berjalan sekaligus menekan penyebaran COVID-19. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.